Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi dengan kita di Robbana Quranic Doa Series. Oke. Baik teman-teman, kayaknya kita mau coba bahas kasus mungkin Kang ya di hari ini. Memang kebetulan tema kita hari ini itu tentang kesempurnaan gitu. Mungkin teman-teman sering baca surat At-Tin ya, di situ ada termaktub yang mana bunyinya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yang namanya manusia itu sudah Allah ciptakan dengan bentuk yang sesempurna mungkin. Tapi terkadang ada mungkin beberapa kasus, beberapa waktu kayaknya teman-teman melakukan kesalahan gitu. Nah, ini kita mau coba bahas terkait kesempurnaan seseorang. Apakah memang Allah menciptakan sempurna itu sempurna dengan banyak sempurna sekaligus dengan kelakuannya baik semua terus lurus, ataukah memang ada belok-beloknya sedikit gitu. Ini ngomong-ngomong dari tadi saya ngomong terus pembukaan, kita coba lempar ke Kang Faisal sedikit. Gitu Kang. Ya Kang, ngomong-ngomong masalah sempurna nih Kang. Aku pernah dengar mungkin ya banyak kasus terkait banyak ustadz-ustadz yang salah lah, kemudian kebaikan-kebaikan ceramah-ceramah yang dia dulu itu kan baik gitu, pas kita coba tracking gitu banyak yang baik, ternyata pas ada satu kejadian langsung dijudge oleh masa bahwasanya dia itu adalah manusia yang paling hina ya, seakan-akan kayak gitu. Atau mungkin pernah juga kayak gini, sempat dulu itu ada kasus kayak gini pas lagi salat jamaah. Ternyata siang imam itu guru ngaji kita Kang, guru ngaji kita, kemudian dia itu salah bacaannya pas lagi mimpin sholat. Misalkan Al-Fatihah, setelah Al-Fatihah kemudian suratnya panjang-panjang lah gitu. Kemudian ada di satu ayat lagi terakhir dia salah. Setelah Assalamualaikum, ada yang bisik-bisik. Kumaha sih katanya Ustadz gitu. Tapi kok banyak salahnya bacaannya gitu. Jadi menurut Kang Faisal, fenomena yang terjadi sekarang yang dengan alibi ya, dengan harapan orang-orang tuh ngelihat ustadz itu harus sempurna, harus baik, tidak boleh cacat, tidak boleh melakukan dosa gitu. Itu gimana menurut Kang Faisal? Ya, kan ustadz juga manusia ya, berarti termasuk Bani Adam. Kulubni Adam khotoun, itu aja. Khairul khotoina tawabun. Pasti bersalah, pasti punya celah-celah dosa manusia pasti. Ya mungkin yang tampil, kita melihat guru kita tampil depan kita dengan kesempurnaan yang dia bawa, ya wibawanya, karismanya, gitu ya, sehingga kita tuh kadang lupa melihat guru kita tuh dari POV manusia gitu. Iya betul. Gitu, atau siapapun yang memang mengajarkan kita, akhirnya kan kita punya sudut pandang baik gitu kan ke orang tersebut. Bagus berhusnuzon, tapi jangan terlalu punya sudut pandang yang sempurna. Karena kesempurnaan itu kita kecewa kalau ada hal-hal yang ternyata sisi kemanusiaannya muncul. Salah satunya adalah lupa. Iya benar. Karena apa? Sebenarnya ya salah kita sendiri, mungkin punya ekspektasi itu. Kita punya guru udah nyaman, udah bagus, udah enakeun, udah bertahun-tahun kita berguru kepada orang tersebut. Lalu kita melihat ada satu kesalahan, mungkin karena lupa atau khilaf, atau memang berdosa pada waktunya gitu ya. Lalu kita akhirnya kecewa, akhirnya kita meninggalkan, lalu kita balik memusuhi bahkan, atau memberikan kata-kata yang tidak sepantasnya. Mana bekas kebaikan beliau yang dulu kan itu. Jangan sampai kita punya sudut pandang itu. Jangankan guru-guru kita atau siapalah gitu ya. Jangankan, atau mungkin POV kita mungkin dianggap guru sama orang lain kan sama saja gitu. Betul. Ini hampir sama kasusnya mungkin sama yang orang tua dulu kita bahas ya Kang ya, di episode awal-awal itu. Saat orang tua baik full ke kita, ngasih jajan ke kita dan lain sebagainya, ternyata ada satu waktu anak minta sesuatu ke orang tua ternyata tidak dikasih. Wah, seakan-akan semua kebaikan itu dilupakan. Hilang. Atau mungkin bisa kita sebut Kang, hal kayak gitu tuh memang manusiawi sekali ya. Saat dia dikasih begitu banyak kenikmatan, kemudian dikasih satu cobaan, dia melupakan semua kebaikannya itu. Nah, kalau kita melihat orang lain dengan POV lupa itu, maka kita berhusnuzon sama orangnya. Sekarang yang perlu kita khawatirkan adalah bagaimana kalau kita yang lupa. Iya.
kita yang dosa, kita yang khilaf, itu POV yang penting. Dan apakah kita tidak mungkin khilaf? Enggak, pasti semuanya ada di titik itu. Bahkan ada cerita yang menarik ini. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sedang menjalankan sebuah tugas dari Nabi SAW. Safar itu bersama Ammar bin Yasir. Masih ingat gak Ammar bin Yasir? Ya. Ammar bin Yasir itu yang bapaknya Pak Yasir. Ya. Kalau Umar bin Khattab bapaknya siapa? Khotob. Jadi ingat yang dulu. Ya. Iya gitu kan. Utsman bin Affan. Namanya Pak Affan ya. Nah, ini Ammar bin Yasir Satu-satu itu. sebutin lagi kan. Iya. Pak Yasir itu yang disiksa dulu sama Hakam kafir Quraisy yang ditimpa batu, lalu pokoknya itu adalah keluarga yang syahid pertama kali ya. Suami istri yang yang selamat adalah anaknya Ammar bin Yasir. Nah, ini beliaulah yang menemani Umar bin Khattab jalan dalam safar tersebut dalam tugas. Malamnya mereka berdua radhiyallahu anhuma itu mimpi basah dan junub. Mereka berdua saat itu memang bareng, entah kecapean walau alam. Pagi harinya mereka mencari air nggak ketemu. Ammar bin Yasir berijtihad karena nggak ada air, ada banyak pasir, debu. Akhirnya dia tuh berguling-guling di pasir. Jadi menggantikan mandi itu dengan mandi air dengan mandi debu. Mandi debu dengan mandi pasir saat Mandi itu. pasir, ya. Lalu dianggap sudah itu, lalu sholat saat itu. Umar bin Khattab gak mau, Iya. karena perintahnya adalah mandi. Akhirnya nggak sholat sampai ada air, lalu beliau akhirnya mandi dan seterusnya. Nyampailah pulang ke Madinah bertemu dengan Nabi SAW. Nabi SAW bilang atau seperti yang beliau sampaikan, intinya mah cukup kamu tuh bisa bertayamum. Itu ada sebuah kejadian yang tak pernah terlupakan sebenarnya oleh kedua pihak tersebut, dua sahabat tersebut, karena Ammar bin Yasir sampai guling-guling. Dia sampai guling-guling di tanah karena ingin mengganti mandi air dengan mandi pasir, dengan mandi debu. Lalu teruslah waktu bergulir hingga Nabi SAW wafat, digantikan dengan Abu Bakar, lalu Umar menjadi khalifah. Saat Umar menjadi khalifah, ada masyarakat saat itu yang bertanya persis kondisi yang pernah Umar rasakan. Ini bagaimana kalau misalnya safar, junub, gak ada air, intinya gitulah. Saat itu Umar lupa, blank. Ini khalifah Amirul Mukminin. Padahal beliau yang pernah merasakan langsung. Lupa. Ammar bin Yasir ngingetin, Amirul Mukminin dulu yang kita pernah pernah kondisi ini. Yang mana? Nah betul. Kayak laki-laki lah. Mana? Masih lupa. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masih lupa. Selevel sahabat aja lupa tuh ada. Ada. Tapi yang kita lakukan habis lupa sebenarnya yang memperlihatkan kualitas kita sebagai orang beriman. Makanya kata salah satu hadisnya dari Abu Hurairah adalah intinya adalah salah satu doa yang paling cepat Allah katakan ya, naam, adalah doa ini. Apa doanya? Belum dibahas ya? Belum, Kang. Belum bahas kita. Belum sampai ke Ada situ. sebuah doa. Kalau kita lupa, highly recommended kita mengucapkan doa ini. Apa itu, Kang? Ini Al-Baqarah 282. 286. 286. 286. Ini. Nah, langsung kejadian, langsung luar biasa Teh Hana, ini luar biasa. Langsung dua berapa? 286, Kang. 286, Masya Allah ya. Saya langsung berdoa nih ya Allah. Manusiawi. Astagfirullahaladzim. Ya, Al-Baqarah 286. Ketidaksempurnaan kita dan Allah tahu kita nggak sempurna. Allah tuh kasih obat tidak sempurnanya. Kita tuh lupa nggak sempurna. Nah makanya Allah kasih firman-Nya di dalam 286 itu sebuah doa yang luar biasa indah. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Artinya Rabbana la tu'akhidna, ya Allah janganlah engkau hukum kami ya Allah. Jangan hukum kami, jangan dijadikan dosa ya Allah, jangan masuk neraka ya Allah, jangan jadi siksa kubur ya Allah. Inna sina wa akhtana, kalau kami lupa atau kami salah. Iya. Baik kita lupa atau salah. Bayangin, lupa tuh kalau kita nggak sadar, salah tuh bisa jadi kita sadar. Tapi dalam lupanya kita dan dalam salahnya kita, doa ini tuh minta
terbebas dari hukuman Allah. Hmm. Kita ditanya sama orang, ternyata salah jawabannya. Hmm. Kita ngomong sesuatu ternyata itu tuh salah juga. Karena kita lupa, karena kita nggak ingat gitu. Iya. Ya kan? Kita ngerjain sesuatu karena misalkan instruksi dari dosen, kerjain ya, coba bikin rangkuman tafsir Al-Baqarah 286, lalu kita kerjakan Al-Baqarah 282. Ya. Lupa ternyata, insya Allah ya. Karena ya, itu memang hal yang wajar, tapi kita tuh jangan mewajarkan saja. Gitu. Berarti ya. kita perbaiki bagusnya kayaknya. Setelah kita tahu kita tuh salah, kita tuh lupa, ya coba perbaiki. Perbaiki, dan awal mulanya adalah minta tolong dulu ke Allah, minta ampunan dulu ke Allah. Pihak yang paling utama akan memberikan kita dosa atau pahala. Makanya Abu Hurairah itu dalam hadisnya itu, ini tuh doa ya, karena emang Allah tahu kita tuh gak sempurna. Kita minta ampun ke Allah, la tu'akhidna in nasina, kalau kita lupa, au akhtana, na'am, kata Allah langsung. Ini mungkin salah satu rentetan doa juga di zikir pagi dan sore kan ya. Iya. Nah, dan mungkin bisa jadi ya coba kita maknai, kita tak pahami lagi nih artinya kalau misalnya Allah akan mengampuni dosa-dosa lupa kita dan dosa-dosa salah kita gitu. Betul. Wah, Nah, kalau misalkan kita salah atau lupa teh, astagfirullah, langsung bisa saja kita punya kebiasaan bagus ya. Rabbana la tu'akhidna in nasina. Jadikan kebiasaan mungkin kan ya bisa ya. Jadi setelah beristighfar itu Rabbana la tu'akhidna in nasina. Tapi aku tuh tadi jujurnya Kang ya, sempat kepikiran gini pas Kang Faisal tadi membahas kisah tentang Umar bin Khattab sama Ammar bin Yasir. Yang mana Ammar bin Yasir ini guling-guling di pasir gitu. Kalau misalkan zaman sekarang kejadian gitu. Dan kita ada di playground. Adanya apa namanya bola gitu, kolam bola. Kita mandi bola Kang. Adanya bola, kita mandi bola ya. Astaga. Enggak kepikiran tayamum dengan bola juga enggak ya? Ya mungkin kan bisa jadi Kang. Zaman sekarang kan karena tidak semua orang, mungkin bisa jadi banyak orang Islam gitu ya. Tapi tidak semua orang yang tahu bagaimana tata cara bersuci, terusnya tayamum gitu. Saya sempat Kang studi kasus di salah satu SMP di Bandung. Dan kebetulan waktu itu tuh ada pesantren kilat yang saya ngajar di program itu. Dan ternyata kelas 9 itu banyak yang belum tahu gimana caranya mandi wajib. Mungkin bisa saya analogikan kayak tadi, mungkin bisa jadi ya karena mungkin mendengar kisah kita, ya sudah kalau ada barang ya kamu guling-guling aja. Makanya nontonnya sampai habis ya. Nontonnya sampai habis, jangan sampai itu skip setengah udah gitu. Ya mungkin ya ini menjadi pengingat kita mungkin ya teman-teman, kita coba gali lagi lebih dalam terkait peribadahan yang biasa kita lakukan benar atau tidak gitu ya, Kang ya. Iya, dan pada intinya juga tadi ya tentang ketidaksempurnaan kita. Allah tuh maha baik, Allah sangat memahami, sangat memaklumi, maka Allah berikan doa terbaik saat kita lupa ataupun salah. Baca itu Kang. Tapi jangan kita mewajarkan gitu. Udah ya. enggak apa-apa udah salah ya, ini. Ya udah, atau gimana, kita enggak. Kita berusaha untuk tidak lupa. Kita berusaha untuk tidak salah. Ya. Orang lain lupa, orang lain salah, kita berhusnuzon. Gitu ya, atau kita kalau emang itu salahnya memang perlu diperbaiki, kita perbaiki, tapi bukan untuk berprasangka buruk, bukan untuk judgement. Gimana kalau kita suatu saat seperti itu lalu kena cancel dari kayaknya masyarakat, sakit juga ya, ya Allah gitu kan. Jadi doa ini doa yang luar biasa. Makanya kalau ada yang berdoa ini ya diaminkan betul-betul, atau kita berdoa karena singkat sekali, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Oke. Mungkin bisa jadi kayak gini ya Kang ya. Apa namanya? Memang iya kita bukan makhluk yang sempurna gitu ya. Tapi cobalah untuk menjadi lebih sempurna. Luar biasa. Dan juga jangan berlindung di balik kata-kata itu. Gimana tuh Kang? Bukan nabi boy. Gitu. Oh. Apa ya kayaknya lupa kita langsung, apa redaksi awalnya teh Kang Rehan, apa redaksi awalnya? Maklum saya salah boy. Ya itulah. Ya itulah lupa lagi. Ya, nah ini ya kasus lupa, ini ya mungkin bisa jadi yang teman-teman pengen tahu nih kasusnya kayak gimana, yang mana nih. Tapi kayaknya pada tahu deh ya. Pokoknya itu mah yang viral bukan banget. nabi boy yang itu. Maklum, Wajarlah manusia bukan nabi boy, nah itu. Tapi maksudnya itu jangan berlindung. Ya gitu kan Kang Iram.
Benar ya. Jangan berlindung di balik kata-kata ketidaksempurna. Ya wajarlah manusia tidak sempurna, tapi sebenarnya tidak mengobati sesuatu, tidak memperbaiki sesuatu, atau tidak jadikan evaluasi gitu. Harusnya itu kita jadikan sebagai kalimat muhasabah, bukan sebagai kalimat pembenteng diri gitu, Iya, Kang. itu poin saya. Masya Allah. Mungkin kita akan coba akhir lebih cepat, nggak jadi masalah, Kang. Iya. Biasanya, Kang. Ini mungkin penonton kurang tahu. Ini kok bisa tepat 20 menit atau mungkin agak lebihan itu dari 20 menit ya. Sebenarnya intinya kita ada pengingat, teman-teman. Iya. So, biasanya kalau sudah mau mendekati udah habis. Ini para editor kita udah bilang nih, atau mungkin udah ada tulisan 20 menit lagi. Ya begitulah. Gitu. Ya, mungkin karena ini belum ada 20 menit, berarti saya yakin ini belum lebih dari 20 menit. Gak apa-apa, mungkin kita tutup, Kang ya. Oke, teman-teman, kita coba review ulang lagi karena memang jujur saya, teman-teman, di ayat 226 ini kita akan bahas di 3 episode. Episode sekarang yang pertama, selanjutnya besok, dan besoknya lagi kita akan bahas tetap di ayat yang sama. Kita akan coba baca ya, teman-teman, doa yang pertama pada hari ini kita dapatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhtana. Oke. Itu sekian episode hari ini. Kita tutup dengan kalimat jangan lupa berdoa.